Nah, yang pertama kita akan membahas tentang indikator akuntabilitas keuangan. Ada 3 nih indikatornya. Yang pertama adalah integritas keuangan. Integritas keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Semuanya dijelaskan secara menyeluruh dan tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Yang kedua adalah pengungkapan. Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses, kejadian, atau aktivitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya. Yang terakhir adalah ketataan. Ketataan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang peraturan perundang-undangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Ada beberapa nih. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara. Yang kedua ada Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. Yang ketiga ada APBN. Yang keempat ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang kelima yang keenam deh, ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN atau APBD. Yang ketujuh ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Dan terakhir adalah akuntabilitas kinerja Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Stella Gracia Inokulata. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model akuntabilitas keuangan. Untuk model akuntabilitas keuangan, kami mengambilnya dari teori menurut Burr, di mana di dalam model-model akuntabilitas keuangan ini terdapat 6 model. Yang pertama yaitu model birokratis, yang kedua itu model profesional, yang ketiga itu model politis, yang keempat itu model manajerial, yang kelima itu model market, dan yang keenam itu model manage market. Model-model akuntabilitas keuangan menurut Burr ini telah dirangkum dalam bentuk tabel, di mana tabel tersebut menunjukkan levers, agent, goal, indikator, sampai dengan program dari tiap model. Dapat dijelaskan bahwa yang pertama, model birokratis itu menekankan pada teori manajemen ilmiah, sedangkan untuk model profesional itu menekankan pada tata kelola kolegial. Yang ketiga, untuk model politis itu menekankan pada teori-teori kebijakan publik. Lalu yang keempat, model manajerial itu menekankan pada ring-based government. Yang kelima itu untuk model market dan manage market itu menekankan pada teori pengendalian pasar atau market steering. Awalnya, gerakan revolving government diilhami oleh beban pembiayaan birokrasi yang besar, namun kinerja aparatur birokrasi yang rendah. Treasury dari pabrik sebagai pembayaran pajak meminta agar pemerintah lebih mengefisienkan lagi anggarannya dan meningkatkan lagi kinerjanya. Pengoperasian fungsi yang tidak dapat diefisienkan lagi dan telah membebani keuangan negara untuk diminta kerjakan oleh sektor non-pemerintah. Dengan demikian, maka akan terjadinya proses
peran dan fungsi pemerintah yang semulanya memonopoli semua bidang pelayanan publik kini menjadi berbagi dengan pihak swasta, yaitu yang semula merupakan big government berubah menjadi small government yang efektif, efisien, responsif, dan accountability terhadap kepentingan publik. Dari penjelasan ini bahwa dapat disimpulkan bahwa revolving government merupakan suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan jiwa kewirausahaan di masing-masing anggota pemerintah atau penjabatnya. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. telah menyaksikan video kami. Yeay, dadah.